Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Bencana besar sering menimbulkan efek tidak biasa bagi warga terdampak. Hancurnya infrastruktur dan rumah-rumah warga memaksa mereka menjalani rutinitas dalam keterbatasan. Pasokan bahan makanan, air hingga listrik serba terbatas. Seperti apa mereka melewati masa sulit seperti ini? Selengkapnya dalam Benang Merah Jejak Pincang usai banjir bandang. Bencana menghadirkan nestapa bagi warga. Itu pula yang tersaji usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendekati penghujung November 2025. Tercatat korban jiwa lebih dari 600 orang dan lebih dari 450 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara lebih dari 25.000 rumah warga rusak serta ribuan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di Tapanuli Tengah, Gedung Serbaguna Pandan menjadi salah satu posko pengungsian. Gedung ini menampung lebih dari 2.000 pengungsi. Bencana memaksa warga terdampak menjalani rutinitas tak biasa entah berapa lama. Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara disebut menjadi wilayah terdampak bencana paling serius. Sekitar 73% wilayah ini tanpa ampun dibuat hancur luluh. Puluhan korban ditemukan tak bernyawa, sedangkan lebih dari 100 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara korban luka lebih dari 500 orang. Derita pengungsi semakin jadi sebab saat bersamaan listrik padam yang membuat penerangan sirna, pasokan air bersih mati, ditambah infrastruktur yang porak-poranda. Begitu pula logistik yang sulit didapat. Di belakang saya saat ini merupakan jembatan sementara terbuat dari tumpukan batang pohon yang digunakan warga dari Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah maupun sebaliknya. Ini merupakan aliran air yang sebelumnya merupakan jalan lintas pada Seribuan Sibolga yang terputus akibat diterjang banjir. Nah, saya akan coba menyeberang ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Seperti apa kondisi di sana? Kondisi tak kalah memprihatinkan juga terlihat di Pasar Huta Godang, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pasar yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari warga setempat ini luluh oleh terjangan banjir bandang yang membawa serta ribuan kubik kayu. Menurut saksi mata, dirinya baru kali ini menyaksikan banjir bandang disertai material kayu besar. Selain pasar, bencana juga merusak sejumlah permukiman warga dan fasilitas umum seperti sekolah dasar negeri Huta Godang, rumah ibadah, hingga akses jalan. Kejadian banjir bandang terjadi pada pukul 1 malam pada tanggal 24 hari Senin. Kejadian itu dimulai ketika adanya banjir bandang yang memang belum membawakan kayu ini semua. Tapi ketika pukul jam 9 pagi, tiba-tiba kayu datang dari sana, kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu datang menyerbu semua ini Pak. Sampai dari sana semua. Sampai nggak ada lagi orang yang 90% masyarakat dari Garoga itu hanyut semua. Kondisi darurat usai banjir bandang menerjang memaksa warga bersiasat dalam keterbatasan. Persoalannya, situasi ini serupa bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kekhawatiran itu pun terjadi begitu kepanikan massa tersulut oleh urusan perut. Di ruang maya, video aksi penjarahan di sejumlah minimarket di Sibolga dan Tapanuli Tengah viral. Warga terdampak banjir berebut merangsek ke toko dan mengambil kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, dan air mineral. Diketahui, terputusnya sejumlah jalan yang menjadi akses penting distribusi logistik membuat bantuan terlambat datang. Itu
logistik itu cukup, cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Maka kita dari Sumatera Utara itu mengambil jalur arah ke Subuh Salam, ya. Dan sekarang kalau nggak salah menurut informasi sudah arah ke Sorkam ya. Jadi kalau dari yang normal nggak bisa. Itu pun kendaraannya hanya kecil. Jadi kita bawa mobil box yang kecil untuk mengangkat itu. Yang paling terdampak itu adalah perubahan harga kebutuhan pokok masyarakat, di mana memang kalau kita lihat di hari Senin ya, bahkan sejak hari Sabtu, Minggu, dan Senin itu terjadi kenaikan atau lompatan harga yang cukup signifikan itu di beberapa wilayah. Kita contohkan ya, meskipun Nias bukan wilayah yang kabupaten yang tidak terdampak bencana secara langsung, tetapi bencana alam yang terjadi di Tapanuli Selatan dan Sibolga yang paling parah mengalami kondisinya dibandingkan dengan wilayah yang lain, itu harga kebutuhan pokoknya melonjak signifikan. Di Nias sendiri harga kebutuhan pangan seperti cabai merah menyentuh hampir mendekati Rp200.000 per kilogram. Ini kan berarti kan dampak dari bencana itu mengakibatkan terjadinya lompatan inflasi yang besar nantinya di bulan Desember, walaupun kemarin Sumut secara bulanan itu mencetak deflasi di bulan November ya sebesar 0,42%. Tetapi di bulan Desember ini dampaknya akan begitu terasa, daya beli masyarakat akan terpukul. Ditambah lagi memang yang perlu kita perhatikan adalah dampak ekonomi secara lebih luas, bagaimana nanti belanja masyarakat ke depannya. Ini yang perlu dipertimbangkan secara baik-baik. Bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara turut mengakibatkan mesin air PDAM Tirta Nadi terendam. Alhasil, pasokan air bersih ke masyarakat terganggu. Selama masa perbaikan dan pemulihan, pasokan air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki. Jadi ada beberapa instalasi pengolahan kita dan booster pump harus kita stop operasi agar menghindari kerusakan peralatan kita yang lebih masif lagi. Kemudian ada beberapa saluran-saluran pengantar perpipaan kita hanyut terbawa banjir yang menyebabkan beberapa aliran air pada saat itu mengalami gangguan yang signifikan. Diperkirakan gangguan itu ada sekitar 28.000 pelanggan yang terganggu pada saat itu. Untuk daerah Tapsel ada 2 desa kita yang terganggu, yaitu di desa Cisundung dan desa Sipahoras. Itu di beberapa titik terjadi longsoran yang cukup banyak sehingga pipa-pipa kita hanyut terbawa dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh disebut akibat cuaca ekstrim yang bertubi-tubi melanda. Siklon tropis senyar, begitu sebutan fenomena alam ini. Lalu bagaimana siklon tropis senyar ini bergerak?